Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas fitnahnya Kubota. Jadi eh, biasanya kan yang memprotes, yang melarang penggunaan minyak goreng, mencampurkan minyak goreng ke oli mesin itu adalah media ya. Nah, kali ini beda. Ini yang larang itu produsen motor, produsen kendaraan pertanian. Jadi ada traktor, ada pemane Kubota, itu ada pompa air, pokoknya sing bahan bakar mesin-mesin pertanian lah ya, yang pakai bensin atau solar gitu. Nah, dia ini jualan oli mesin juga. Nah, di Kubota ini, website Kubota, ada pembahasan khusus yang melarang penggunaan minyak goreng sebagai campurannya oli mesin. Jadi nggak boleh pakai minyak goreng sebagai oli mesin. Ada penjelasan ya, beberapa penjelasan, ada beberapa alasan mengapa kok nggak boleh. Sayangnya alasan yang diberikan ini nggak pakai bukti ya, ngomongnya juga ngelantur gitu loh, nggak sesuai kenyataan, bohong. Kalau jujur sih nggak masalah, karena memang ada resikonya menggunakan minyak goreng sebagai campurannya oli mesin. Masalahnya nggak jujur sih, bohong, dan nggak ada benernya gitu loh. Yang diungkap itu semuanya bohong, jadi fitnah. Penulis tahu ini awalnya dari ada ya yang komentar di blog yang sedang bahas, penulis barusan beli oli Amsoil ya, belum kepake sampai sekarang. Banyak yang minta review tapi ya belum kepake. Ini olinya masih bagus nih, masih halus suaranya loh. Karena olinya masih halus ya, penulis mau coba pakai sebagai perbandingan juga. Jangan sampai ya oli mahal-mahal 190.000 kalah sama campuran oplosan antara minyak goreng meseran B40 dan Repsol 2050, 20W50. Kacau lah kalau benar terjadi ya. Mengapa kok punya ide nyampur gitu ya? Sebenarnya sih karena butuh lebih kental aja, butuh meseran B40 yang lebih kental. Tapi karena nggak ada ya wis, meseran B40, Repsol sama minyak goreng. Ini sekarang sudah berapa ini? 915 km per liter. Jadi sudah 900 kilometeran lah ya. Dan suara mesin masih halus. Kalau untuk standarnya motor penulis, ini sudah top ya, top banget. Biasanya 900 mulai kasar, ini masih halus. Karena ya ingat ya, motor penulis kena penyakit fuel dilution. Ini kalau penulis tes olinya pasti dijamin hijau sekali.
Ya mau gimana lagi lah. Jadi penulis sebagai pemakai minyak goreng ini merasa ya harus membenarkan lah fitnah seperti itu, karena nggak bener itu. Jadi awalnya ada Bro Via ya yang ngomong, ngapain sih ngomong-ngomong pakai minyak goreng, masa nggak tahu ya, masa nggak pernah nemenin istri kalau menggoreng ya. Minyak goreng itu kalau apa katanya ya, minyak goreng itu kalau eh, kena panas sedikit mendidih, mendidih gitu ya, makanya harus coba deh bareng ini istri waktu menggoreng. Omongan gini aja sudah nggak pas ya. Jadi Bro Via ini rupanya nggak pernah punya pengalaman menggoreng. Penulis mulai dari ya SMA, SMP pun sudah diajarin goreng sama ibu. Kalau sekarang ya masih goreng kalau misalnya istri apa lagi capek, penulis yang goreng untuk anak, goreng nugget kayak goreng apa tempe, goreng telur lah. Ya yang gampang-gampang lah ya. Nah, goreng gini penulis juga ngalami ya, apa nunggu kompor sampai panas gitu ya. Dan waktu penulis goreng ini nggak pernah sama sekali mengalami seperti yang klaimnya Brovia ini. Katanya kalau kena panas sedikit saja bisa mendidih. Nah itu bohong besar itu ya. Orang ngaku-ngaku barengin istri masak, barengin istri goreng. Dah itu kayaknya Brovia ini sama sekali nggak pernah barengin istri goreng atau gimana. Jadi ngomong-ngomong seakan udah nyoba, padahal omongannya palsu. Kayak gitu loh yang kadang bikin jengkel sama komentar-komentar. Sok ngaku-ngaku padahal salah gitu loh. Nggak punya pengalaman tapi ngomong-ngomong apa ngomongnya seakan-akan sudah pengalaman banget. Penulis pernah ya sampai apa oli baru sorry minyak goreng baru ya sampai warnanya jadi hitam itu nggak pernah sama sekali sampai mendidih itu nggak pernah penulis goreng ya kelupaan nih ditinggal sampai apa asapnya banyak gitu ya nggak ada namanya mendidih itu ya cuma menguap dan berasap gitu dok nggak pernah ada tahap mendidihnya jadi dari omongan itu Brovia ini sudah terbukti seorang pembohong. Nah, kemudian Brovia ini ngaku-ngaku ya, mengkutip website Kubota. Entah siapa yang buat artikelnya, katanya sih kalau nggak salah namanya Anissa ya penulis artikelnya. Ya penulis nggak paham siapa itu penulisnya. Orang yang paham oli atau yang cuma ngawur ya, cuma apa dengar selentingan, dengar rumor, ikut-ikut omongannya orang gitu ya. Diomongin, wah ngomong gini gini gini. Soalnya faktanya benar-benar bertolak belakang.
Yang fakta pertama bohong itu adalah disebut eh minyak goreng itu mudah terbakar. Nah, ini baca gini ini wes, wah ini orang ngawur ini. Kenapa ngomong ngawur? Karena ya nggak gitu, malah sebaliknya. Jadi kalau mudah terbakar itu acuannya apa sih? Informasi apa yang bisa kita dapatkan itu ya? Dari mana kita tahu bahwa sebuah minyak itu mudah terbakar? Mudah terbakar itu bisa kita ketahui dari data namanya flash point, FLASH point. Jadi titik bakar. Yang penulis tahu kalau flash point itu. Jadi titik apinya, titik terbakarnya. Suhu di mana sebuah cairan itu akan mulai terbakar. Ya atau apapun lah ya. Flash point. Nah, dari data flash point, bagaimana sih perbandingannya antara oli mesin dengan minyak goreng? Nah, untuk ini penulis pakai oli fully sintetik ya, yang diklaim 100% sintetik dari pabrik terkenal Shell. Dan penulis sudah pernah coba juga. Apa olinya? Oli Shell Advance Ultra Scooter. Penulis pernah coba ini ya. Oli yang jelek karena bikin top speed turun dan nggak mampu mengatasi fuel dilution, padahal iya penulis sendiri pakai mesran B40 campur minyak goreng malah lebih awet daripada oli itu ya. Minyak goreng itu nggak lebih kental ya, tapi ya kira-kira 10W30 0W20 0W16 gitulah lah kira-kira kekentalannya. Ya penulis pun pakai oli itu, oli jelek ya, top speed aja sampai turun kok. Diomongi oli api ya jelek banget. Pokoknya tapi yang jelas itu oli sintetik, fully sintetik yang pernah penulis coba. Tentu fully sintetiknya dalam tanda kurung ya. Oli fully sintetiknya Shell itu adalah oli hasil dari pengolahan gas alam yang kemudian dihidrolisis enggak di apa jenenge, disintesis sehingga menghasilkan oli yang sangat banyak parafinnya. Jadi oli parafin ya. Parafin itu kalau kategorinya biasanya masih dianggap mineral kalau kategori zaman dulu. Kalau kategori grupnya grup 3 plus ya. Ada plusnya karena secara kemampuan sudah mendekati oli PaO. Makanya ada tanda plusnya. Jadi kekentalan segitu. Ini siang-siang suara mesin halus loh ya pakai minyak goreng. Ini jam berapa? Jam setengah 2. Siang-siang suara mesin halus. Ya, minyak goreng. Ya wes balik lagi. Nah, Shell Advance Ultra Scooter ini kekentalannya adalah 5W40. Mestinya lebih kental daripada minyak goreng. Flash point itu biasanya makin kental itu makin tinggi. Walau ada juga yang makin rendah. Ya tergantung yang buat ya. Nah wes pokoknya faktanya gitu ya. Penulis pakai oli itu. Berapa flash pointnya? Nah kebetulan penulis nemu data. Berapa sih flash point dari Shell Advance Ultra Scooter itu? Berapa ayo? 215 derajat Celcius. Depannya 200. 200 lebih sedikit lah. 200 derajat. 215 derajat Celcius. Tinggi atau rendah? C.
Kita bandingkan dulu dengan minyak goreng. Minyak goreng ini yang pakai di Indonesia kan minyak kelapa sawit. Soalnya mereknya yang kita anjurkan biasanya Bimoli. Sayangnya ya, nyari data flashpointnya Bimoli agak susah ya penulis. Waktu nyari nggak nemu, nanti kalau nemu ya penulis posting. Ya penulis cari data informasi flashpointnya minyak nabati. Ada macam-macam dan ternyata nemu ya, banyak pasti. Nemu flashpoint, data flashpoint dalam derajat Celcius untuk untuk minyak kelapa sawit. Berapa? Nah, ternyata datanya ya. Datanya tinggi banget ya. Tadi kan flashpointnya Oli Shell Advance Ultra Scooter fully sintetik 100% sintetik itu adalah 215 derajat Celcius. Nah, berapa kalau minyak kelapa sawit? 314. Beda 100 derajat lebih tinggi daripada oli fully sintetik ya. Nah, ini wes. Padahal secara fakta ya, flashpoint dari minyak goreng ya itu tinggi banget. Mengapa kok sampai disebut lebih rendah itu loh? Ini data nyari loh ya, dari informasi loh. Kalau misalnya dianggap kurang fair ya, nantilah suatu saat penulis coba cari lagi ya. Soalnya penulis kan pernah buat artikel yang khusus mengutip penelitian yang membandingkan antara minyak goreng dan minyak kelapa sawit dan oli mesin. Ada loh penelitiannya. Nanti kalau penulis nemu datanya penulis posting lah berapa sih flashpointnya itu. Rasanya juga nggak rendah-rendah, tinggi lah ya. Ya memang ya minyak oli mesin itu flashpointnya beda-beda. Ya wes pokoknya penulis caranya yang full sintetik. Katanya kan kalau full sintetik itu paling sip ya. Dan penulis yang pernah coba full sintetik itu ya cuma Shell Advance Ultra aja ya, maaf sebelumnya ya, oli murah-murah semi sintetik semua, nggak pernah yang fully sintetik. Ya pokoknya datanya gitu. Kalau misalnya ada yang mau membantah silakan dah cari di internet, cari flashpointnya minyak goreng, minyak kelapa sawit ya berapa gitu. Ya walau penulis sendiri paham bahwa minyak kelapa sawit itu, minyak goreng itu beda merek bisa beda ya, seperti penulis bahas sebelumnya ya. Sania dan Fortune itu kalau dijadikan campuran oli mesin malah bikin mudah menguap, mudah habis. Tapi kalau pakai merek Bimoli, merek Sunco, merek apalagi ya, Vilma itu lebih sulit menguapnya. Jadi nggak menguap lagi, cocok untuk yang motornya kena penyakit vampiroli. Jadi kalau mobil motornya atau mobilnya punya penyakit vampiroli, coba aja pakai minyak gorengnya Bimoli ya.
Ini mobil Honda, belakang kelihatan kayak Nissan ya. Nah, itu yang pertama. Terus sebenarnya ada juga yang sudah membuktikannya. Bro Nunu Nur Adiat Dono kalau nggak salah ya. Itu sudah pernah membuktikan membakar ya. Membakar pakai apa itu? Lupa penulis. Jadi Bro Nunu ini nyoba membakar oli HDEO, PCMO dan campuran oli PCMO dengan minyak goreng dan HDEO dengan minyak goreng. Dicampur terus dibakar. Apa yang terjadi? Ternyata kalau misalnya PCMO tok, HDEO tok, minyak goreng tok, itu kalau dibakar bisa kering habis. Nah, yang ajaib kalau campurannya entah PCMU dengan minyak goreng atau HDEU dengan minyak goreng, itu justru nggak kebakar. Unik loh ya. Ya ini apa eksperimennya Bro Nuno. Kalau misalnya pengen mengulang ya silahkan, penulis belum kepikiran untuk melakukan ulang, soalnya oli ini oli murah ya. Terus kalau yang model praktek seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bahasan berikutnya. Saya bahas berikutnya itu bahas apa lagi ya? Selain plus point, oh ya, minyak goreng itu katanya nggak ada aditifnya, nggak ada deterjen, nggak ada anti aurs ya, anti wear. Nah, ini perlu diluruskan lagi. Sebenarnya minyak goreng itu ada ya kandungan apa yang bisa membuat oli mesin itu lebih baik. Kalau nggak ada kandungannya lebih baik ya nggak mungkin lah orang jadi puas ketika menambahkan minyak goreng. Apa aja yang terkandung di uh, minyak goreng ini? Kalau dari kandungannya ya, minyak goreng itu mengandung stearik acid dan oleic acid. Jadi stearik acid dan oleic acid itu adalah kenapa mulai penulis berhenti dulu? Ya ini tujuannya untuk mengukur 0-100 ya, siang-siang. Soalnya biasanya sempatnya malam ya. Cuma hari Sabtu ini tak bisa ngukur siang. Kayaknya agak lambat ya ini ya. Mungkin 17, berapa detik ya, di bawah 18 detik, tapi masih kalah cepat dari sebelumnya ya. Sebelumnya bisa sampai 17,1 detik. Nah, ini kayaknya di bawahnya 17 tinggi, di bawahnya 18 detik, tapi mungkin 17,9 ya, mungkin 18 detik juga ya. Ini tenaga masih belum oke, mungkin karena bensinnya belum 100% pertamax. Kalau sudah 100% pertamax enak. Nah, balik lagi,
Minyak goreng ada stearik acid dan oleic acid. Oleic acid dan stearik acid ini punya efek membuat oli makin licin. Ada yang meneliti. Dari khusus oleic acidnya dan stearik acidnya, kalau misalnya oli ditambahi stearik acid, jadi melunyur, jadi lebih licin. Dilihatkan gaya geseknya itu bisa sampai turun lebih dari 50%. Padahal itu satuan nambahnya dalam mol ya, M gede satuan apa, satuan kimianya. Mol itu artinya konsentrasi ya, konsentrasinya sangat 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 kecil, 0,000 berapa mol gitu ya. Kalau dipersenkan ya, kalau nggak salah itu sekitar ya 0,6 0,5% wis mbola wis lali hitung-hitungannya wis ngitung mol siapa ya yang apa di sekolah ilmu kimia itu siapa yang masih ingat hitung mol MUL ya, M gede kalau disingkat itu kan persen ya. Nah dari situ sudah ada informasi bahwa apa yang terkandung di minyak goreng itu bisa membuat oli lebih licin. Dan ada beberapa penelitian yang khusus meneliti jadi seberapa licin sih oli mesin ketika dicampur dengan minyak nabati. Ada yang juga khusus dengan minyak kelapa sawit. Dan hasilnya apa? Terbukti bahwa oli mesin yang sudah dicampuri minyak kelapa sawit itu jadi makin licin. Makin licin. Tapi memang ya disebut bahwa secara kemampuan antioksidasi itu berkurang. Itu dari penelitiannya. Jadi nyebut jelas bahwa secara untuk sifat antioksidasinya berkurang. Tapi jadi makin licin. Nah, itu faktanya itu. Jadi makin licin. Jadi ada anti wear-nya, anti ausnya. Jadi punya sifat anti aus. Nah, yang soal detergensi gimana? Nah, detergensi itu biasanya adalah untuk mengurangi sludge ya, lumpur. Biasanya untuk mengurangi lumpur ini menggunakan molekul yang mengandung kalsium atau magnesium. Kalau dulu kalsium, tapi belakangan karena diketahui kalsium itu menyebabkan TPI ya, apa jenenge? Menyebabkan preignition, apa sih istilahnya? Kalau dipakai RPM rendah bisa merusak mesin karena preignition. Maka sekarang oli-oli standar SP ya, SN plus atau SP ya, itu disuruh mengurangi kalsium kalau nggak salah ya. Jadi kalsiumnya dikurangi, magnesiumnya ditambah. Itu anti sludge. Bener, minyak goreng itu nggak ada anti sludge-nya, nggak ada anti lumpurnya. Tapi ada satu yang membuat minyak goreng unggul. Apa itu? Daya pelarut. Daya pelarut ini penting karena kalau nggak larut, kotoran itu jadi mengendap. Ini bukan ngomong soal sludge ya, bukan ngomong soal lumpur. Tapi ngomong soal apa namanya? Kotoran-kotoran di mesin. Iya,
serbuk-serbuknya, ya apa, butiran-butiran kecilnya, kotoran-kotoran itu jadi lebih mudah mengambang karena daya larutnya besar. Kerak-kerak juga begitu. Kerak itu terjadi ketika oli mempunyai daya larut yang buruk. Dan daya larut ini tergantung pada sifat polar dari oli. Jadi sifat polar itu tergantung pada kemurnian juga. Yang apa? Fully sintetis, baik itu yang parafin ataupun PAO, itu lebih lebih nggak polar. Jadi memang polar, memang bipolar, memang punya sifat polar. Tapi kan namanya sifat polar ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, oli sintetik itu punya sifat polar yang sangat lemah. Ya karena bahannya murni PAO tok atau parafin tok. Biasanya untuk meningkatkan kemampuan pelarutan ini ditambahkanlah ester atau oli grup 1, oli mineral ya. Yang paling sip sih ester. Kalau pakai ester daya larutnya meningkat, tapi kan biasanya ester cuma maksimal 5%. Nah, apa yang terjadi kalau pakai minyak goreng? Nah, minyak goreng ini punya daya larut yang kuat. Daya larut yang kuat. Karena daya larut yang kuat ini ya jadinya deterjensinya lebih bagus. Mungkin nggak bisa menghilangkan sludge, tapi ya membuat kotoran kotoran-kotoran lain ya itu mudah larut. Contoh nyatanya gimana? Contoh nyatanya itu ya orang yang belum pernah pakai belum pernah mencampurkan minyak goreng ke oli mesin. Begitu mencampurkan 10% misalnya ya, itu langsung olinya jadi gelap ya. Jadi habis dipakai olinya yang masih bening, begitu campur minyak goreng pertama kali ya, itu langsung jadi gelap. Dipakai sekali tok itu padahal langsung jadi gelap. Nah, tapi kalau sudah mulai dari awal pakai ya, sudah sering pakai, itu ya enggak cepet coklat karena ya sudah hilang kotoran kerak-keraknya itu sudah larut oleh minyak gorengnya. Ya kayak penulis gini lah. Penulis kan sudah sering pakai minyak goreng, terakhir iya 50-50 kan. Ketika di drain gimana? Nggak ada coklat-coklatnya, cuma hijau. Hijau kena fuel dulu, kena campuran bensin. Hijau bening tapi nggak ada coklatnya. Ya itu karena kotoran-kotorannya sudah keambil semua. Jadi itu faktanya, ada aditifnya. Terus sama satu lagi, katanya mencampurkan minyak goreng itu bisa bikin karat. Aneh ya, siapa yang wajannya itu bagian kena minyaknya itu berkarat? Nggak ada ya rasanya. Siapa ya? Karat itu bukan problem kalau lagi goreng-goreng. Penulis juga di motor sebelumnya juga sering pakai minyak goreng, nggak ada tuh masalah karat. Orang kalau soal oli mesin itu cuma mengalami karat kalau olinya dicampuri ATF, oli transmisi otomatiknya mobil, itu baru berkarat. Kalau enggak ya enggak. Bicara soal karat lagi ya, katanya ya bisa menyebabkan bakteri juga. Nah, ini membuat penulis curiga dia ini salah ambil informasi. Karena karat itu atau bakteri itu
biasanya merupakan masalah dari biosolar, solar yang dari bahan nabati. Tapi ini juga teknologinya teknologi pertama, teknologi apa, generasi pertama dari biosolar. Generasi pertama biosolar itu contohnya apa? Yang sekarang dipakai Pertamina untuk uh, solarnya itu kan sekarang pakai biosolar B30. Itu pakai generasi pertama namanya FAME, FAME. Itu beneran cepet rusak solarnya. Kalau nggak sering dipakai, dibiarkan ngendon, bisa ya jadi lumpur di tangki solarnya. Tapi di generasi kedua enggak. Entah generasi kedua nama solarnya apa, tapi yang jelas bukan FAME lagi. Ya wis begitulah. Salah ambil sumber ya. Wis gitu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.